Halo guys, di video kali ini saya akan mencontohkan bagaimana melakukan konfigurasi DNS Edguard untuk mengamankan mikrotik LHG LTI kita. Nah, di sini saya sudah punya router mikrotik LHG LTI ya. Ini saya zoom, saya besarkan. Nah, kita akan setting Edguard di LHG LTI. Tutorial ini sangat membantu buat nanti teman-teman yang menggunakan mikrotik LHG LTI sebagai modem atau gateway internetnya. Nah, teman-teman bisa klik. Pertama teman-teman login di Edguard DNS. Nanti saya taruh linknya di deskripsi ya. Setelah login, teman-teman itu klik connect device seperti ini ya. Untuk menambah device baru, di sini kita akan tambahkan device mikrotik LHG LTI-nya. Misalnya kita kasih namanya MAD LTI misalnya ya. Seperti ini. Atau bisa juga kalau teman-teman pakai strip gini boleh juga. Nanti terserah namanya apa. Di sini kita klik next. Nah, pada settingan DNS ini teman-teman klik aja di bagian ini using DNS server address. Nah, di sini kan ada DOH dan plan DNS server. Saya biasanya set aja dua-duanya. Walaupun teman-teman bisa pilih salah satu, kalau mau teman-teman mau pakai DOH aja, mau pakai yang ini aja bisa, atau mau set yang seperti pakai DNS plan DNS-nya juga bisa. Tapi saya biasa set dua aja sekalian. Nah, lalu di mikrotik kita login ke mikrotik ya. Klik menu IP, pilih DNS. Nah, di sini di bagian server, teman-teman paste ininya. Di bagian use DOH server, paste DOH-nya ya. Kita copy dulu ya, copy lagi. Kita copy lagi di sini, lalu kita paste di sini. Oke, lalu apply. Nah, di bagian server ini teman-teman masukkan plan DNS dari Edguard-nya. Oke, kita masuk plan DNS, plan DNS, plan DNS. Nah, lalu klik apply. Setelah teman-teman menerapkan ini, jangan lupa di clear cache. Klik menu cache, lalu klik flash cache. Nah, lalu tahap selanjutnya, setelah kita melakukan konfigurasi ini, kita menambahkan dua role NAT yang fungsinya itu meredirect traffic. Teman-teman buka aja midteknologi.com. Lalu di sini ada menu mikrotik, pilih mikrotik script. Nah, di sini di bagian daftar isi sebelah kanan, ini kan ada daftar isi sebelah kanan ya. Teman-teman scroll ke bawah, cari yang ini, nomor 6 ini script mikrotik redirect DNS client ke DNS mikrotik. Nah, ini. Kita ambil aja yang ini IP firewall NAT-nya ini. Copy, lalu teman-teman buka notepad ya. Paste. Nah, ini sengaja kita buka notepad supaya kalau ada spasi-spasi itu kita bisa hapus dulu gitu, sehingga nanti pas di paste di terminal mikrotik itu tidak error. Oke, kita copy di sini. Lalu klik new terminal. Lalu kita tinggal paste, klik kanan paste. Nah, ini ada error ya, yang kayak gini error. Ini teman-teman ulang aja. Klik menu IP firewall. Cek lagi. Oke, di sini kita hapus yang ini. Kita biasanya dia ada spasi-spasi lengket gitu. Klik new terminal, paste. Oke. Ini the add action bla 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 bla. Firewall NAT add chain. Nah, kalau kita enggak error juga seperti ini, kita bisa paste satu-satu aja ya. IP firewall NAT. Nah, di sini kita tinggal tambahan satu-satu aja, bisa juga seperti ini. Oke, udah masuk satu, copy lagi yang ini bawahnya, paste lagi. Enter. Nah, ini udah masuk ya kedua-dua roles-nya. Teman-teman klik IP, pilih firewall. Nah, cek di sini apakah sudah masuk. Nah, ini udah ada ya dua role ya untuk port 53 ya, itu port DNS-nya. Nah, untuk memastikan settingan ini berfungsi, teman-teman scroll ke kanan di sini. Di sini ada byte paket. Nah, pastikan ini berjalan. Karena nanti itu menandakan bahwa script kita yang kita terapkan itu berfungsi atau tidak gitu. Nah, setelah sampai di tahap ini, sebenarnya kita sudah selesai ya melakukan konfigurasi DNS Edguard di mikrotik LHG LTI. Namun ada kendala nanti, misalnya kan kalau teman-teman perhatikan di menu IP DNS, di sini kan ada plan DNS-nya ini.
Nah, IP ini bisa aja nanti suatu saat ada masalah, walaupun ini sudah cloud ya. Karena udah cloud otomatis dia tingkat dia mati itu gangguan itu sangat kecil. Tapi tidak bukan berarti tidak mungkin dia ada gangguan, pasti ada gangguan juga gitu. Nah, untuk mengatasi masalah itu kita bikin NetSwatch supaya kalau nanti DNS ini gangguan itu dia berubah ke DNS lain gitu. Nah, kita teman-teman bisa klik menu Tools, NetSwatch di sini. Teman-teman tambahkan, klik tambah. Hostnya itu yang di monitoring itu masukkan aja host salah satu plan DNS-nya. Di sini saya masukkan yang ini ya, yang 49 ini. Nah, lalu di bagian up dan down ini teman-teman masukkan scriptnya. Kalau dia up dia masih menggunakan DNS yang ini, DNS dari AdGuard. Tapi kalau dia down kita ganti dia ke DNS Google gitu. Nah, di sini saya udah ada scriptnya ya. Nanti saya taruh juga scriptnya di deskripsi. Nah, saya tinggal copy ini. Copy, lalu saya paste di up. Nah, jadi kalau dia sedang IP ini bisa di ping, bisa jalan. Nah, di sini dia kita arahkan ke DNS yang ini, ke DNS dari AdGuard-nya. Kalau dia mati, kita pindahkan dia ke DNS Google. Nih. Nah, lalu klik apply lalu oke. Nah, di MikroTik LHG-LTI-nya kita udah selesai ya. Tahap selanjutnya kita cek di AdGuard-nya apakah sudah berjalan, baik itu statistiknya. Jadi di AdGuard ini kan ada statistik ya, menu statistik sebelah kiri ini. Kita klik dulu sini I've connected the device. Nah, di sini ada MID LTI yang kita tambahkan tadi ya. Kita klik menu statistik. Nah, teman-teman pilih last hour. Karena defaultnya nanti 24 jam ya. Teman-teman pilih aja yang last hour aja. Nah, di sini sudah terlihat ya request last hour udah ada requestnya di sini. Dan kita bisa lihat nih requestnya ke sini ya, ke Cyprus ya. Nah, ini Cyprus ini apa nih? Kayak Bitcoin atau apa ya? Share the web Cyprus. Apa sih Cyprus? Cyprus adalah sebuah negara. Kayaknya bukan negara itu deh. Nanti ini bisa dicek lagi nih apa ini. Dia lari kemana? Nah, sampai dengan tahap ini kita udah berhasil ya untuk mengkonfigurasi AdGuard di MikroTik LHG-LTI. Ini cocok buat teman-teman yang menggunakan MikroTik LHG-LTI dan ingin mengamankan router MikroTik LHG-LTI-nya. Dan ini teman-teman kalau yang daftar nanti bisa mulai dengan plan yang gratis saja. Jadi nggak usah yang berbayar. Kalau saya kan di sini berbayar ya, yang 10 juta request. Tapi teman-teman bisa pakai aja yang free, yang gratis itu dia 300.000 request untuk ngetes gitu, apakah bermanfaat atau tidak. Nanti teman-teman bisa cek di query logs, lihat apa aja yang di blog, apa aja yang apa. Nanti teman-teman tambahkan supaya iklan. Nah, ini kan kita pakai MikroTik LHG-LTI ini. LHG-LTI ini kan menggunakan pakai data. Pakai datanya supaya lebih irit, lebih hemat. Teman-teman itu blok iklannya. Caranya itu klik di menu block list, lalu klik manage block. Nah, teman-teman tambahkan yang ini, add away default block list. Nanti iklan-iklan seperti di Tribun, Detik itu iklan-iklannya hilang gitu. Jadi langsung otomatis diblok sama AdGuard-nya. Nanti teman-teman kalau yang mau daftar, nanti saya link daftarnya saya taruh deskripsi ya. Nanti daftar aja pakai yang ini untuk coba-coba dulu ya. Pakai yang starter ini. Jadi dia 300.000 mulai request dan ini menurut saya udah cukup kalau untuk pemakaian pribadi. Tapi kalau teman-teman pakai untuk misalnya untuk perusahaan, untuk bisnis ya tentu teman-teman harus pakai yang berbayar gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman pasang MikroTik LHG-LTI untuk di rumah gitu kan. Nah, teman-teman pakai aja yang 300.000 mulai request. Kalau mulai requestnya udah tercapai nanti udah 300.000 misalnya di dashboardnya ini sudah mencapai nih udah 300.000 misalnya. Itu nggak masalah, teman-teman nggak usah lakukan konfigurasi apapun karena nanti fungsi AdGuard-nya aja yang tidak berfungsi, tapi dia tetap berfungsi sebagai DNS gitu. Sama seperti teman-teman menggunakan DNS Google dan itu akan sama ketika teman-teman menggunakan DNS AdGuard ketika request-nya itu udah terpenuhi. Jadi kuotanya udah terpenuhi, teman-teman nggak usah utak-atik apapun, biarkan aja. Jadi dia fungsi-fungsinya seperti blok iklan, blok malware, keamanan lainnya itu tidak berfungsi lagi. Nanti kalau dia udah reset, udah habis masa resetnya, dia kan setiap bulan ya dikasih per bulan. Kalau dia nanti udah reset, nanti kita dapat lagi 300.000.
Tapi kalau teman-teman menggunakan merasa bermanfaat dan ingin digunakan untuk bisnis, saran saya bisa coba paket yang personal ataupun yang tim. Kalau di sini saya pakai yang personal ya. Dan sini sepertinya udah nggak cukup ya, karena ini baru beberapa router saya masukkan. Udah 1,7 juta request dalam waktu beberapa hari ya, kayaknya 2 hari 3 hari. Jadi sepertinya saya nanti akan upgrade lagi ke yang tim yang ini. Tapi nanti saya lihat dulu, saya lihat lagi, monitoring lagi ya statistiknya ya. Nanti buat teman-teman yang mau coba silahkan klik link deskripsi untuk daftar AirGuard-nya, gratis, free ya. Oke, sampai ketemu lagi di video lain. Thank you guys.